Naudzubillah min dzalik, mampir neraka aja kita nggak mau, nggak ada jaminan kita masuk surga. Kalau kita ngapunten, Bu, cinta suaminya. Betul. Betul Bu, cinta. Ini yang ibu yang mana, yang anak yang mana nih? Bu, cinta suaminya. Cinta suami, betul, gak bohong. Dikasih ilernya suami mau? Mau enggak Bu? Ibu dikasih ilernya suami mau enggak? Enggak mau. Dikasih umbelnya suami? Enggak mau. Dikasih dahaknya suami? Enggak mau. Berarti cintamu? Kalau ibu sama anaknya cinta atau enggak cinta? Cinta. Dikasih umbelnya anak mau kan Bu? Kalau anak lagi hidungnya mampet, enggak bisa napas, ibu sedot kan? Iya. Coba kalau bapaknya mampet, ibu mau nyedot? Enggak mau. Jadi cintanya palsu Pak. Kalau buat anaknya bener, tapi kalau buat suaminya rodok palsu, rodok asli, belum teruji betul. Nah Nabi Muhammad SAW, beliau itu dahak. Dahaknya itu kalau keluar tidak pernah nyampe ke muka bumi. Kenapa? Karena sudah dijadikan rebutan oleh para sahabat, kemudian diusap-usapkan ke wajah beliau para sahabat. Berarti dahaknya Nabi ini kira-kira enak atau enggak enak? Ya enak, wangi atau enggak wangi? Ya wangi. Lah kalau manusia dahaknya wangi, itu kira-kira manusia atau bukan manusia? Lah masa menungso kok dahaknya kok wangi, itu ya enggak ada. Bu, cinta suaminya. Bu, did you love your husband? Yes. Cinta suaminya Bu? Betul? Betul? Benar Bu? Nanya ya Bu ya. Kalau ibu dikasih keringatnya suami mau tidak? Alah, mau. Pak, adus kono, badek ambumu. Suami dari sawah atau berkebun atau kerja apapun badannya berkeringat, istri mengatakan mampu. Betul enggak? Begitu pula istri masak di dapur keringat bau terasi, ya Bu ya. Nanya boleh Bu? Ibu punya pakaian yang bagus? Punya. Punya minyak wangi? Punya benges? Punya bedak? Dipakainya kapan? Yang ngasih duit buat beli baju siapa? Buat beli bedak? Yang buat beli benges Bu, yang ngasih siapa Bu? Suami, betul. Nah, tapi ibu pakai baju yang bagus untuk jagong, untuk pengajian. Pakai parfum juga untuk jagong, untuk pengajian. Nah suami dikasih aroma terasi, balsem, nasib ya Pak ya. Padahal itu yang bayar juga suami, tapi yang gak enak-enak dikasihkan suami. Loh suami atau istri keringet ini aromanya apa? Aromanya gak enak. Nah kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW keringetnya itu dikumpulkan oleh sahabat, ditaruh di botol, dijadikan parfum. Manusia kok keringetnya wangi, jadi minyak wangi. Ada enggak kira-kira manusia seperti itu? Ya nggak ada. Nabi Muhammad SAW itu manusianya. Lah kalau ada orang bilang Nabi itu manusia biasa, biasanya tuh di mana? Loh keringetnya aja wangi kok. Di mana biasanya? Tidak ada satupun dari tubuh Nabi yang biasa. Memang Nabi manusia, tapi beliau luar biasa. Jelas ya? Nah ini bulan Maulid saya sisipkan ini saja cukup. Ceramahnya enggak itu. Oh. Iya. Bu,
Kalau ada orang bilang muji-muji Nabi itu kan cuman, itu ya kebangetan. Saya nanya sama ibu, boleh ibu? Ibu kok dipuji-puji suami suka enggak? Walaupun dibohongi suka? Bu, Mbok jenengan jawab serempak gitu loh ya. Kenapa saya nanya terus Pak ya? Karena ibu-ibu ini bakat ngantuk. Jadi saya ajak ngomong terus, bakat ngantuk. Bu, dipuji suami suka? Dirayu suami suka? Dibohongi suami? Enggak mau. Jadi ibu pengen suaminya jujur. Yakin pengen suaminya jujur? Yakin? Ini suami yang bohong begini Bu. Suami bohong. Sayang, sebentar belum selesai. Sayang, sungguh kecantikanmu tiada tara di muka bumi ini. Ini genah ngapusi. Kecantikanmu tiada tara di muka bumi. Karo tonggone jak ayu tonggone sing pendeli tonggone. Bilang kecantikanmu tiada tara di muka bumi. Ini bohong atau enggak bohong ini? Jenengan kalau dipuji begitu seneng atau enggak seneng? Seneng. Padahal itu bohong. Jadi jenengan dibohongi seneng. Loh enggak seneng? Nah, yang enggak bohong begini. Istrinya dian pakai bedak, bengesan, parfum. Nanya sama suami, Mas, gimana penampilanku? Jujur atau enggak jujur? Jujur Mas, jangan bohong. Wis tuwek meh mati, rasa aneh-aneh. Saya mau nanya Bu, jenengan kira-kira seneng apa mangkel? Seneng apa mangkel? Mangkel. Lah mintanya suami jujur atau bohong? Loh aneh toh Pak? Aneh enggak ini? Mintanya jujur, jenengan jujur, istri mangkel. Betul kan? Maunya bohong. Gimana Mas penampilanku? Ayu pol. Ayu pol. Disambung sih di dalam hati, delok nganggo sedotan teko Jakarta. Kalau mati ya usah dikeluarkan ya Pak ya. Pokoknya ayu pol. Pengesnya pas pol. Pokoknya nggak mau ruwet, semua serba pol, kendang lungo gitu ya Pak ya. Ini suami nggak jujur, bohong, sebetulnya bengesnya nggak pol. Long kulitnya ireng kok bengesnya wabang pol. Kan nggak cocok ini, pas pol, padahal nggak cocok. Tapi demi menyenangkan hati istri, suami ini tidak jujur, ya. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Jangan dikatakan muji-muji istri, Allah mau muji istri. Muji istri itu bukan bukan cuman, justru wanita itu yang dicari itu. Ya Bu ya. Kalau ibu diajak ngobrol sama suami, dipuji-puji suami, ayem enggak hatinya? Ayem, tapi duwe wong lanang meneng tok dimasake 3 tahun ya ora tau komentar, ngucap enak ya ora tau, lableb terus lunga. Kinten-kinten menungso napa jin niku. Jadi suami 3 tahun nikah dimasakkan macam-macam cuman lableb enggak pernah komentar. Itu kan rasanya tidak menjadi wanita ya Bu ya. Ki bojoku piye? Coba kalau suaminya dimasakkan, enak ya Bu, Masya Allah sayur asemnya jangan asem mugi penak Bu, aku mangan jangan asem yang jadi orang kaya gawenan enak iki Bu, masakanmu iki pol enaknya. Kira-kira seneng enggak Bu? Senang kan? Senang. Ini kalau ada orang ngomong Allah mau muji-muji, itu enggak ini justru yang inti yang dicari oleh seorang istri, menyenangkan hatinya, itu pahalanya luar biasa. Jadi muji-muji itu bukan memang itu justru intinya. Ketika kita muji-muji Kanjeng Nabi ya bukan muji-muji, justru orang yang cinta itu mengungkapkan dengan pujian. Jadi kalau kita cinta pada Kanjeng Nabi, kita muji-muji Nabi itu ibadah, itu zikrullah. Karena muji Kanjeng Nabi itu perintahnya Allah. Jadi kalau lisan kita muji Nabi, kita lagi taat kepada Allah. Ada orang yang mungkin wes rasah sholawatan, weh becek maca Al-Quran,
Wah, gaya ya. Luwih becik maca Al-Qur'an timbang sholawatan. Maca Al-Qur'an sing akeh genah ganjarane. Nok sholawatan hurung genah. Nah, terus saya mau nanya, sebetulnya dia baca Al-Qur'an atau tidak toh? Ya maca. Nah, ayat iki kira-kira diwaca apa ora? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu ayatnya kan jelas. Disuruh sholawat dan salam kepada Nabi. Lah kalau dia baca ayat itu, terus dia nggak mau banyak-banyak sholawat dan salam, berarti ya orang moco. Justru orang yang sholawatan itu lagi ngamalkan Al-Quran. Berarti orang yang sholawatan lagi baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu bukan cuma dibaca, direnungkan, dipahami, diamalkan. Jadi kalau kita mengamalkan sholawatan, berarti kita sedang mengamalkan Al-Quran. Mana mungkin mengamalkan Al-Quran itu kok bisa tidak lebih baik daripada membaca Al-Quran. Lah awakmu mung maca, aku wis tak amalno. Paham? Paham enggak? Jadi orang yang baca sholawat berarti mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan itu lebih utama daripada sekedar membaca. Nah, emangnya kita-kita ini di rumah nggak baca Al-Quran? Alhamdulillah, sholawatan yo jalan, ngaji yo jalan. Bahkan para kiai itu ya seminggu sekali khatam Al-Quran, sebulan sekali khatam Al-Quran. Bahkan ya hafal Al-Quran. Al-Quran yo hafal, diwaca yo, sholawatan yo akeh. Kok bisa dikatakan lebih baik baca Al-Quran? Kalau kamu bilang lebih baik baca Al-Quran ketimbang sholawatan, maka saya katakan kepada dirimu, luwih becik awakmu maca Al-Quran timbang ngobrol karo bojomu. Luwih becik awakmu maca Al-Quran timbang awakmu iki ngomong karo menungso. Luwih becik awakmu maca Al-Quran timbang awakmu maca koran. Luwih becik awakmu maca Al-Quran timbang blonjo neng pasar. Mesti jawab, oh nggak bisa, kan ngomong dengan suami ibadah. Jadi kalau ngomong dengan suami ibadah, jadi nggak baca Al-Quran nggak apa-apa, karena ngomong dengan suami ibadah. Tapi kalau kita mau baca sholawat nggak boleh, lebih baik baca Al-Quran. Sebab sholawatan itu bukan ibadah, begitu. Ibu-ibu paham maksudnya? Bapak-bapak paham? Udah, itu cuman mukadimah ya. Sekarang saya mau ceramah, boleh? Siapa yang pengen duitnya tambah banyak, sugih, barokah, umurnya dawa, sehat walafiat, angkat tangan. Insyaallah. Kabeh ya? Yakin? 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 Pilih sugih napa nglarat? Sugih. Kira-kira jadi orang kaya itu enak atau enggak enak? Jadi orang kaya itu enak atau enggak enak? Enak. Sudah pernah merasakan? Lo kok tahu? Sawangane wang sinawang. Tadi ada satu hal. Jadi orang kaya itu belum tentu enak. Boleh saya kasih contoh ya Pak. Jenengan berangkat haji atau umroh. Kalau sangunya banyak, tas kopernya gede, mesti nanti masuk Mekah itu ruwet. Betul enggak? Ruwet atau enggak ruwet? Ruwet, meriksanya sangatlah lama. Kenapa? Karena dibuka itu dibongkar, dilihat satu-satu, nanti dibalikkan lagi, lama itu. Tapi kalau masuk Mekah berangkat haji atau umroh modal tas kresek. Saya mau nanya, ini masuknya cepat atau lama? Cepat. Lah mau diperiksa apa? Nggak ada yang diperiksa. Ayo silakan jalan, silakan jalan. Dan nanti di akhirat juga begitu. Yang di dunia ini duitnya kebanyakan, pemeriksaannya lama di akhirat. Nah, pemeriksaannya itu lamanya 500 tahun. Khusus orang kaya diperiksa 500 tahun baru bisa masuk
surga. Lah yang melarat tidak pakai diperiksa, bledeng langsung masuk surga. Lah jenengan pilih yang mana? Langsung bledeng atau diperiksa? Berarti pilih melarat napa sugih? Bingung ya? Kalau saya tetap pilih sugih. Pilih duitnya banyak gitu ya. Nah, ada caranya. Biar nanti nggak diperiksa, kita nunut yang melarat. Nunut yang kurang kaya atau yang belum kaya, nunut. Caranya bagaimana? Loh, kita harus punya kenalan toh. Mas, kamu masuk surga nggak pakai dihitung itu ya? Aku nunut ya, ayo tak goncengke. Aman. Beres. Oh bisa. Tapi dengan catatan yang diboncengi mau. Ayo monggo saya boncengkan. Mau. Lah biar mau berarti kan harus kenal. Kenal. Gitu kan? Nah berarti di dunia harus sering kita bantu. Kalau kita punya tonggo di dunia sering kita bantu. Nyoh, dulur, nyoh. Di akhirat kita menurut Kang Nunut, ayo. Tapi kita sugih, tonggo atau ditulung, dulur atau ditulung, di akhirat Kang Nunut mlaku dhewe. Paham kan? Paham maksudnya? Nah, kita boleh jadi orang kaya dengan syarat kita cari tunutan orang miskin yang susah, bantu orang. Nah, saya mau ajari satu resep yang kalau jenengan amalkan, ini lagi saya kampanyekan di mana-mana, resep sugih cepat dan pasti berhasil. Kalau gagal jenengan parani saya ke rumah saya, tuntut saya. Wih. Tapi dengan catatan loh ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, Bu, mau kaya? Kok berat sekarang? Udah insya Allah aman-aman, mau kaya enggak? Mau! Ya. Anak muda zaman sekarang Pak, mohon maaf, di kota-kota besar itu pengen sugih, ikut seminar, bayar 10 juta dilakoni. Belum sugih sudah melarat dulu tuh. Bayar 10 juta pengen sugih, ikut seminar 3 hari di hotel, tinggal di hotel, makan, minum dan lain sebagainya dengan pembicara kondang ahli sugih. Yang rodok nggak punya duit, bener pengen sugih, pakai internet, buka Google, jurus kaya cepat. Oh diajari di situ, biar cepat kaya caranya begini, diikuti. Padahal ya hurung tentu bener. Nah saya mau ngajarin satu resep kaya yang tidak mungkin jenengan gagal. Kalau mengamalkannya, mesti sugih. Berani mau atau enggak mau? Mau atau enggak mau? Mau atau enggak mau? Wani piro. Ini jaminan loh, garansi. Kalau diamalkan gagal langsung kerugian diganti. Ayo, saya berani jamin loh. Alamat rumah saya jelas, Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo, kode pos 57117, nomor telepon 081904546111 atau 081228060916. Sengaja saya sebutkan memang. Begini. Yang membuat manusia kaya siapa? Yang membuat manusia miskin siapa? Berarti yang tahu resep kaya siapa? Yang tahu resep miskin siapa? Yang dikasih tahu Allah siapa? Siapa yang dikasih tahu Allah? Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dikasih tahu Allah resep kaya, resep miskin, itu Nabi punya resepnya. Lah alhamdulillah Nabi itu apian sama umatnya, sayang sama umatnya. Rasul pengen umatnya tuh sugih, seneng. Makanya resep sugih ini sama Kanjeng Nabi dibocorkan, diajarkan. Sapa pengen duite kuwi tambah wakeh, rezekine digrojok, umure dawa sehat seneng. Cuman 2 caranya. Bekti marang wong tua, sambung silaturahim. Selesai. Gampang ya? Berbakti pada orang tua dan sambung silaturahim, selesai, sugih awakmu.
Jadi kalau ada orang itu kok ngeluh aku golek duit kok angel, teliti saja, mesti rodok kurang ajar karo bapaknya. Atau rodok kurang ajar sama ibunya, pasti itu, nggak mungkin tidak. Cari hidup kok susah ya hidup, kerja kok gagal, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Jadi kalau jatuh tuh delosor, bangun sedikit delosor lagi. Kenapa? Sebabnya apa? Karena hubungannya pada orang tuanya pasti belum beres. Kalau dia beres, bekti sama orang tua, pasti hidupnya enak. Jaminan dari Allah itu. Ya, contoh, Bu, jenengan termasuk yang bakti atau belum bakti, Bu? Jadi kalau jenengan susah, pantas atau enggak pantas? Nah, kok suka ngeluh? Ya, boleh saya ngasih contoh? Tadi saya datang, Ibu lihat beberapa anak-anak jabat tangan saya, betul? Kalau di acara besar ada kiai datang, banyak orang cium tangannya, betul? Ya, bagus. Itu bagus. Tapi coba kalau bapaknya datang cium tangan enggak? Belas ya, Pak ya? Ayo, ibunya datang cium tangan enggak? Coba kalau ya, ngapunten ya, foto bareng sama saya, biasanya orang seneng atau enggak seneng? Biasanya, orang seneng atau enggak seneng? Ngomong apa adanya aja, seneng atau enggak seneng? Seneng, ya pantes, untuk ganteng kan ya? Pantes Pak, seneng gitu. Masya Allah, la quwata illa billah, seneng, bangga, wah bahkan dipajang bersama Habib Novel. Jadi kan apa status di Facebook, di BBM gitu kan, bersama Habib Novel gitu. Wah bahkan tulis Habibku dan lain sebagainya. Cuman saya mau nanya, kalau foto jejer bapaknya seneng atau tidak? Coba bapaknya dipotret terus dipajang di Facebook, ayahku. Wah, ada? Lah ngapain ngejar tangannya Habib, ngejar tangannya Kiai, ngejar tangannya Ustadz? Bangun demi Habib, bangun demi Kiai, bangun demi Ustadz. Kalau bapaknya sendiri datang, ibunya sendiri datang, tidak bangun, tidak cium tangan. Ini calon-calon melarat. Pakai koma lagi, calon-calon melarat dunia akhirat. Kacau kan? Jadi kalau pengen sugih bener, ini nggak mungkin salah yang ngajari Kanjeng Nabi. Nggak usah bicara teori ekonomi, teori nggak usah. Nanti Allah yang ngatur rezekinya. Jenengan tuh kalau mikirkan rezeki berarti bodoh. Saya mikirkan rezeki berarti bodoh. Kenapa bodoh? Lawang Allah udah ngomong, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Belakangnya itu, siapa takwa kepada Allah diberi jalan keluar untuk masalah yang dihadapi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan selalu memberi dia rezeki. Allah akan selalu memberi dia rezeki. Jadi nggak ada judulnya orang bertakwa tidak dapat rezeki. Orang bertakwa selalu dapat rezeki. Berarti orang bertakwa tidak mungkin susah, karena baru nggak dapat susah dikit langsung udah dikasih jalan keluar dan terus digerojok rezeki. Yang jadi masalah, Allah itu nambahi ayatnya, nggak sampai di situ. Min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi dia rezeki dari jalan yang gak pernah bisa dia sangka. Lawang ingon-ingone wedhus, pengen ngedol wedhus, kok rezeki ini tambah bebeke dituku wong rego 300 juta. Misal gitu. Ya itu misal. Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang gak pernah dia bisa pikir. Jadi kalau ada orang duduk mikir, aku untuk rezeki tekan dia, iki kira-kira tak apa sing tak dol, gawe mumet percuma, karena Allah sudah janji aku akan berikan rezekinya dari arah yang gak pernah dia bisa pikir. Lah kenapa jenengan kok capek-capek? Berarti betul atau salah? Salah toh ya?
Maksudnya mikir-mikir rezeki itu salah, nggak usah dipikir. Cukup kita kerja yang harus kita kerjakan. Kalau harus di sawah ya di sawah. Kalau kita harus berkebun ya berkebun. Kalau kita harus berdagang ya berdagang. Nggak usah dipikir kira-kira berapa, dari mana, nggak usah dipikir. Ini yang harus kita pikir, bekti kepada orang tua. Bu, kata para ulama yang menyebabkan suami jadi durhaka pada orang tua itu istri. Betul enggak, Bu? Bu, jenengan istri kah? Istri kan? Jenengan istri seseorang? Ya, Bu. Termasuk istri yang menyebabkan suami durhaka atau tidak, Bu? Ibu, jenengan termasuk istri yang menyebabkan suami durhaka kepada orang tuanya atau tidak? Yakin? Bapak-bapak, boleh saya buktikan? Boleh? Tolong dijawab di hati masing-masing. Kalau jenengan termasuk yang seperti saya sebutkan, yo istighfar yang banyak, tobat. Kalau tidak, yo alhamdulillah. Contoh, istri yang kurang ajar. Ngomong begini pada suaminya. Suaminya ini baik, perhatian kepada ibunya. Kalau ke pasar, ngoleh-ngoleh ibunya. Kalau dari warung makan, oleh-oleh ibunya. Kalau dari mana, ngoleh-ngoleh ibunya. Terus istrinya ngomong begini, terus no, mbokmu wae. Nganti kapan kowe ngurusi mbokmu wae? Aku ki bojomu. Saya mau nanya, kira-kira mirip jenengan enggak, Bu? Gak usah dijawab, dipikir. Jenengan itu rodok mirip apa enggak dengan yang itu? Kalau tidak, alhamdulillah. Kalau mirip, nastaghfirullah, istighfar yang banyak. Karena istri model begitu, kalau boleh Pak, kalau boleh segera tukarkan, ganti yang lain. Ini istri yang membawa petaka dunia, petaka akhirat. Istri yang buat suaminya melarat dunia, melarat akhirat. Karena janji Kanjeng Nabi, siapa yang pengen panjang umur, rezekinya banyak, bekti sama orang tua. Berarti kalau diwalek, siapa pengen melarat, cepat mati, kurang ajar marang wong tua. Jadi kalau ada bojo kok nggarai suami jadi durhaka pada orang tua, ini bojo yang menyebabkan suami jadi melarat, cepat mati. Daripada jenengan melarat cepat mati, maka istri yang begitu kalau boleh segera tukarkan. Setuju Bapak-bapak? Kalau boleh. Lah untungnya Allah itu mengatakan perceraian itu halal tapi paling dibenci. Artinya halal tapi tidak boleh dilakukan Allah, kecuali kalau super kepepet. Kalau enggak sangat kepepet, disuruh sabar, disuruh nasihati, disuruh nirakati sampai berubah. Nah, kalau emang istri jenengan begitu, jenengan sabar, mugo-mugo sadar. Nah, sambil sabar jenengan cari lagi. Setuju Ibu? Bu, setuju suaminya cari lagi? Tidak? Boleh enggak, Bu? Anaknya boleh, Pak. Bapak, anak ternyata bolos sama bapak ini. Bu, sedikit keluar dari tema boleh. Mengulangi kisah-kisah lama, ya. Sebetulnya kalau ada pria nikah lagi itu geragas atau tidak? Ada suami nikah lagi sampai istrinya 4. Ini suami ini geragas atau tidak? Geragas atau tidak? Geragas ya Bu ya? Dulu saya sepakat dengan ibu-ibu. Jadi kalau ada suami nikah sampai 4 atau 2 atau 3, katanya suami yang geragas. Begitu ya Bu ya? Di Kalimantan saya ketemu satu ustadz ngomong salah Habib. Yang geragas itu istri. Loh kok bisa? Masa suaminya satu mau dimakan sendiri, nggak dibagi sama teman-temannya?
Kalau suami kan baik, dia satu dibagi-bagikan pada orang banyak. Itu namanya lomo, bukan geragas. Tapi kalau istri tahu suaminya satu dimakan sendiri, orang lain minta tidak dikasih, berarti geragas. Berarti yang geragas suami atau istri? Biar jenengan nggak ngantuk ya Bu ya. Ngapunten nih. Ini lihat jam dulu boleh. Saya mulai ceramah jam 10. Sekarang udah 10.43. Saya udah ceramah kurang lebih 43 menit. Jenengan kroso? Ini manusia atau 43 menit saya ngadeg ini megang mic ini ya kemeng loh nih ya. Jenengan nggak kroso? Nggak kroso? Digeragas-geragaskan juga nggak kroso. Bu, jangan jadi istri yang kayak tadi ya. Jangan ya. Itu yang menyebabkan rumah tangga tidak barokah, hidupnya nggak enak ya karena istrinya seperti itu. Bahkan suami nuruti istri. Akhirnya dia beli masakan dibawa pulang disembunyikan. Ngomong pada istrinya, "Sayang, demi cintaku padamu, kubelikan tom yum." Ya, tom yum ya. Ya, ini tom yum khusus untukmu. Ibuku pun tidak tahu dan jangan sampai tahu. Ini hanya untuk kamu. Begitu suami ngomong begini, ini namanya awan kolumnimbus muncul. Bukan cuman air Asia, itu langsung rumah tangga kena awan kolumnimbus. Hancur itu berkahnya hilang. Karena suami udah mengutamakan istri daripada orang tua. Gak boleh. Ngapunten ya Pak ya. Bu, saya mau kasih tahu ya Bu ya. Boleh saya ngasih tahu? Jenengan itu bukan siapa-siapa dibandingkan orang tuanya suami. Jenengan bukan siapa-siapa. Kok jenengan? Hubungan dengan jenengan itu bisa diakhiri dengan kata-kata begitu selesai ya kan? Tapi kalau anak itu walaupun bapaknya ngomong apapun hubungannya tetap anak. Gak ada mantan anak, gak ada. Kalau mantan istri ada. Lawang terhadap anak saja yang hubungannya tidak putus. Kalau ada ayah mengutamakan anak daripada ayahnya sendiri atau ibunya sendiri, maka ayah ini sudah menjadi anak yang durhaka. Jadi nggak boleh mengutamakan anak daripada orang tua, apalagi mengutamakan istri. Orang tua itu nomor satu. Orang tua nomor satu, di atas segala-galanya. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa saya hidup susah, kenapa masalah saya banyak, kenapa rezeki saya seret, mari kita introspeksi bagaimana hubungan kita kepada orang tua. Kalau udah menikah berarti tambah lagi kepada mertua. Kalau sudah bagus, alhamdulillah, tinggal cek yang lain. Saya itu Bu, alhamdulillah, boleh saya syukuri ya. Bapak-bapak, boleh saya syukuran ini? Buat contoh buat diri saya sih biar semakin mantep ya, semakin mantep. Saya itu sangat dimanjakan oleh ibu dan bapak saya. Sangat dimanjakan. Dimanjakan bagaimana? Pagi itu melek motor, begitu orang tua saya lihat saya, kalimat yang diucapkan pertama kali, "Val, mau kopi?" Jadi bukan, saya belum sempat nawari orang tua saya yang nawari saya, "Mau kopi?" Ya, oh saya manja, mau. Terus bapak saya yang buatkan saya kopi. Kalau saya larang tambah marah, dilarang tambah marah. Koyoni jadi bapak orang kanggu. Jadi kalau buatkan itu seneng. Jadi ketika saya seruput itu senangnya luar biasa. Ibu saya pagi-pagi nanya, jadi kalah, istri saya itu kalah cepat sama orang tua saya. Ya, ibu saya nanya, "Hari ini mau dimasakkan apa? Pengen makan apa kau?" Nawari bener nih ibu nih. Nawari, dimanjakan. Saya ketika mikir sesuatu, bapak saya ngomong, "Ora usah mbok pikir, ora usah bingung, bapakmu kian wengi ora turun ndongakno awakmu." Ya saya ya seneng Pak. Wah, yes. Ora mungkin aku melarat. Hubungannya Kanjeng Nabi udah jelas, siapa yang bekti sama orang tua akan kaya. Lah bapak saya ridho sama saya, insya Allah ibu saya ridho sama saya, ya selesai itu masalah. Selesai
masalah. Harus yakin begitu. Mertua saya, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, tahaddutan bin ma ya Rabb. Kalau mertua saya ketemu saya cium tangannya, mertua saya itu balas ngecup kening saya. Kalau kening saya dikecup oleh mertua saya pun kecup kening mertua saya. Asyiknya luar biasa. Lah sekarang ini anak ketemu orang tua, cium tangan saja tidak. Kenapa mungkin anak mau cu? Betul enggak, Bu? Betul enggak? Kan aneh sama kiai cium tangan. Ngapunten ya Pak ya. Saya itu ceramah di Demak, enggak bohong nih. Ceramah di Demak, kiai minta izin, Habib izin cium tangan, izin cium tangan. Kayak TNI Polri aja. Izin cium tangan. Cium tangan tuh dipegang, kan cium tangan wajar begini Pak ya. Tapi tangan saya dipegang, jempol saya dimasukkan mulutnya dikelamuti. Yo saya yeah! Teriak saya, ya Masya Allah. Ini kalau dalam bahasa syariat kurang ajar. Bukan cinta, bukan penghormatan, tapi kurang ajar. Sahabat gak pernah begitu kepada Kanjeng Nabi. Ada ta'zim. Pantes enggak ya saya gitu kan, seperti itu. Sayang ya sayang, cinta ya cinta. Cium tangan tuh ya halus, penuh sayang. Nah ini orang cium tangan, jabat tangan tuh aneh-aneh Pak. Tangan dipegang, diremet. Gimana kabarnya? Loh, kalau satu orang nggak apa-apa. Nah kalau yang salaman orang 50, satu begini, satu begini, yang satu begini. Lah rampung pengajian saya begini. KO gitu kan, capek tangannya. Nggak jadi masalah semua itu. Yang pengen saya garis bawahi, sama Ustadz, sama Kiai, sama Habib sampai seperti itu. Kalau sama bapaknya bagaimana? Sama ibunya bagaimana? Sadarlah, orang tuamu itu lebih hebat daripada aku gitu loh. Paham kan? Orang tuamu lebih hebat daripada Habib, lebih hebat daripada seorang kiai, lebih hebat daripada seorang ustadz. Mintalah doanya. Kenapa kamu berebut doanya kiai, doanya orang tuamu tidak? Memang betul kita disuruh minta doanya kiai, memang betul disuruh minta doanya Habib, memang betul disuruh menghormati kiai, memang betul disuruh menghormati Habib, dan itu ditekankan, cari, hormati, muliakan, minta doanya, hargai. Memang seperti itu. Tapi yo jolali bapak ibu musik sing nomor siji. Sampai ada anak disuruh ibunya, nak tolong nak, tukokno gula sekilo yo nak. Mah bu, telat, aku harus pengajian gini Bib Novel. Bagi teman yang begitu, ora usah ngaji ning omahku, tukokno gula 10 kilo, bayarono senengno ibumu, itu ganjarannya luar biasa. Luar biasa. Kadang orang tuh nggak bisa noto amalnya. Makanya kan hidupnya jadi sia-sia. Jelas ini? Yang kedua silaturahim. Bukti sama orang tua ini kok dijabarkan panjang lebar. Masing-masing lah introspeksi. Saya ngomong gini untuk ngingetkan diri saya sendiri. Bagaimana saya harus bekti sama bapak saya, bekti sama ibu saya, bekti sama mertua saya. Silaturahim. Tadi saya jelaskan di Sragen. Silaturahim itu bukan ketemu terus cupika-cupiki rangkulan, ngakak-ngakak, ketawa, bukan itu. Dilihat dulu. Kalau orang kaya yang silaturahim itu bagaimana? Kalau kita hartanya lebih dibanding saudara kita. Silaturahim itu bukan ke rumah Pak Lik, misal ponaan ya, ke rumah Pak Lik, Assalamualaikum, wilujeng sehat Pak Lik, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Lik, saya ini sekarang udah kerja, gaji saya 1 bulan itu 10 juta. Alhamdulillah kemarin ini saya bisa beli tanahnya baru sebulan, saya jual lagi udah laku 1 miliar Pak Lik. Alhamdulillah, padahal Pak Leknya mau bayar SPP anaknya nggak bisa, bayar listrik nunggak 2 bulan, bulan ketiga mau dicabut. Ponaannya datang ngakak ketawa cerita duit dok, tapi duitnya tidak keluar. Ini bukan silaturahim. Nah itu tadi ngece itu. Atau nggak punya perasaan. Terus silaturahim bagaimana? Kalau sudah jelas ngerti tuh kondisi keluarga tuh yang kurang kita kan
Tahu keluarga kita kurang, datanglah ke sana, mintalah kopi, teh atau air putih, ngobrol ketawa, nggak usah lama-lama, nggak jadi masalah. Tapi ngomong begini, Pak Le, sepurone engkang kathah. Saya tuh nggak bisa sering-sering kesini karena sibuk ngurus dunia loh Pak Le, ngalor ngidul ngetan ngulon. Dan ini ada dikit dari saya, mugi-mugi berkah ya Pak Le ya, doakan ya. Saya cuma nitipi ini Pak Le, ini 100 juta buat jenengan. Nah, ini silaturahim ini. Ini namanya silaturahim. Mesti Pak Le-nya langsung nangis. Iya nak, wis ora usah kerep-kerep rene ra apa-apa. Sampeyan rene menenggo 1 miliar yo nak gitu. Iya. Kalau cuma cerita Pak Le batin ora usah rene awakmu. Tiwas tak gaweke kopi yo duitmu ora metu. Ini silaturahim, keluarkan uang kita untuk saudara kita yang ekonominya di bawah kita. Nah kalau podo-podo melarat, podo-podo susah lah, lain masalah. Ya podo-podo nggak punya. Nah ini ketemu rangkulan, cupika-cupiki ngakak bareng, minum kopi, seruput-seruputan, kalau perlu rokok, sakler, didum wong loro. Ini nggak masalah, kenapa? Lah podo-podo susah lah, apa yang mau dibagi podo-podo orang duwe kan? Ya baginya bagi ngomongan, ngobrol, ketawa, nyenengkan hati, itu silaturahim. Kalau dijalankan dua ini, mesti sugih, mesti tua umur. Tapi kalau enggak, ya wis. Jenengan kalau enggak percaya silahkan dicoba. Tapi ya rasakno dewi. Silahkan dicoba. Coba lawan orang tuanya. Kira-kira bahagia enggak? Pasti enggak bahagia kan? Tapi kalau enggak percaya ya jajalan. Coba setahun saja. Kira-kira hidupnya bagaimana? Hidup melawan orang tua. Hidup berani sama orang tua. Hidup kurang ajar sama orang tua. Kira-kira bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Nah zaman sekarang yang begini ini kurang diterangkan. Ngapunten ya. Sekarang banyak pengajian cuman bid'ah kentok toh. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Pengajian kok ngajari bid'ah, enggak ngajari bekti marang orang wong tua. Enggak ada. Ngajari silaturahim tidak. Bahkan silaturahim sama muslim itu enggak diajari. Ngapunten. Saya tuh termasuk yang mengalami peristiwa ini. Saya kan alhamdulillah doyan tahlilan pol, doyan sholawatan pol, doyan maulidan pol, doyan ziarah kubur pol, doyan ziarah wali pol doyannya. Jadi kalau ketemu orang yang enggak doyan sholawatan, enggak doyan maulidan, itu kalau ketemu saya, itu mukanya jadi aneh semua. Saya itu heran ya, emangnya saya ini kafir gitu ya? Emangnya kafir? Apa saya ini musuh yang Islam nomor wahid gitu ya? Nah kalau saya ketemu beliau-beliau ya tetap tak kasih salam. Wow, walaupun mukanya bentuknya model aneh-aneh gitu ya. Saya ketemu ya mesem sih, assalamualaikum. Perkara merengut, mau bagaimana besengut yo karepmu. Yang penting saya ngasih salam. Itu tugas saya. Anehnya orang-orang itu kalau ketemu orang kafir, pedagang, sesama pedagang kafir, dijak rangkulan, wah Pak gimana kabarnya Pak? Wah lama gak ketemu Pak, kafir ini. Berkafir, halus, tutur katanya. Diwalik ayatnya Allah, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ayatnya Allah mengatakan terhadap orang yang kafir, muslim yang sejati itu keras pendiriannya, bukan kasar ya. Keras pendiriannya, ruhama'u bainahum. Terhadap sesama muslim itu saling menyayangi. Sekarang ada kelompok-kelompok yang ngajarkan nggak begitu. Pokoknya sing tahlilan musuhmu, yasinan musuhmu. Wes pokoknya ngerasa mbok urusi wi. Sing ngono-ngono aja mbok cedhaki. Wah, musuhi orang lain. Naudzubillah min dzalik. Tugas kita nyambung silaturahim. Pasti kaya insya Allah. Alhamdulillah. Waktu menunjukkan pukul 11 kurang 3 menit. Ini banyak anak-anak kecil di sini, jadi nggak usah malam-malam ya. Setuju ibu-ibu? Pak, jawabannya nggak setuju. Tapi memang kekuasaan ada di tangan saya. Setuju nggak setuju, pokoknya kudu itu kan ya. Sedikit cerita boleh? Boleh ya? Mulai dari hari Rabu
yang lalu, bukan Rabu kemarin. Ini Kamis kan, Rabu yang lalu. Oh jangan Rabu, Selasa aja. Jangan Selasa, Sabtu. Sabtu ya, hari Sabtu coba diperhatikan urutan cerita saya ini. La haula wala quwata illa billah. Sabtu siang, Sabtu pagi saya berangkat ke Jogja. Sabtu jam 8 malam sampai di Solo. Kemudian Sabtu jam 10 malam saya di Delanggu. Sabtu setengah 2 malam saya naik mobil setengah 2 malam ke Jakarta. Minggu jam 1 kurang lebih sampai di Jakarta. Duduk sebentar, sore nganter anak, nganter istri alias ternak teri. Ya nganter anak, nganter istri untuk makan. Perjalanan jauh kan, nganter makan. Sampai jam 9 malam. Jam 9 malam saya pergi ke masjid di Bank Indonesia di Jakarta, ikut pengajiannya Syekh Hisham Al-Qabbani. Selesai pengajian, terima tamu sampai jam 2 malam. Ya, Senin pagi nganter anak-anak jalan karena liburan itu kan. Sampai malam tuh. Karena Jakarta tuh macet jalannya kan. Sampai malam. Selasa pagi jam-jam 9, 10 itu berangkat pulang. Mampir makan dulu, pulang. Pulang kemana? Ke Solo, mampir di Brebes. Ceramah di Brebes. Ceramah sampai jam 2 malam. Lanjutkan perjalanan di Solo, Rebo pagi sampai di Solo. Ngurusi majelis, sorenya ngajar, malamnya ngajar. Iya, malamnya ngajar. Setelah ngajar sampai jam 8 malam, kemudian jam 9 saya ceramah di Taiwan. Kok bisa? Secara langsung. Ceramahnya pakai telepon yang mendengarkan 5.000 orang. Jadi telepon disambung ke telepon di Taiwan sana 5.000 orang mendengarkan. Itu sampai jam 10 lebih. Kemudian jam 12 lewat baru bisa istirahat. Ada Mas Agung tuh tamu saya dari Jogja, temen. Jam 12 lewat baru istirahat. Sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Jam 6 pagi berangkat ke Kebumen. Kemisnya 6 pagi berangkat ke Kebumen. Selesai ceramah langsung pulang ke Jogja. Jam 3 tepat sampai di Jogja, jam 3:30 terbang ke Jakarta. Kemis ya 3:30 sampai di Jakarta, jam 5 kurang lebih, kemudian dijemput menuju pengajian malam Jumat. Selesai pengajian itu jam 11 malam lewat, saya pergi ke pengajian yang lain hadir, jadi orang yang ikut pengajian. Berarti hari apa itu? Jumat dini hari pulang ke rumah, istirahat. Habis Jumatan persis naik mobil pergi ke puncak Maulidan sampai jam 12 malam. Ceramah di sana. Selesai ceramah pulang sampai rumah jam 2, jam 3 lewat dikit naik mobil ke bandara, terbang ke Solo. Sabtu pagi sampai di Solo. Istirahat sebentar, Sabtu siang berangkat ke Malang. Sampai di Malang, itu saya separuh jalan lebih nyupir sendiri, sampai di Malang ceramah. Selesai ceramah sampai jam 1 dudukan sama ulama sampai jam 1:30, sampai di rumah adik istirahat, jam 3:30 berangkat ke bandara udara di Surabaya. Dari Malang ke Surabaya. Sampai Surabaya naik pesawat di langit. Pesawatnya hari Minggu itu langitnya medeni luar biasa. Pesawatnya naik turun naik lagi buat naik turun begitu. Saya kira ora bali Solo aku. Ternyata yang nggak balik Air Asia. Hari itu di jam yang sama penerbangan yang arahnya sama dari Surabaya saya ke Kalimantan, Air Asia ke Surabaya apa ke Singapura, lewat jalurnya sama di Kalteng dia jatuh. Mendarat di Banjarmasin
dijemput mobil, naik mobil, perjalanan darat 3 jam, ke lokasi ceramah, selesai ceramah, kemudian diajak naik mobil lagi, ceramah, selesai ceramah, naik mobil lagi 3 jam, ceramah, selesai ceramah, naik mobil lagi 4 jam, terus ganti naik kapal but 1 jam, kemudian ceramah, selesai ceramah, naik mobil 4 jam, naik kapal but 1 jam, naik mobil 4 jam, kepada terbang ke Surabaya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tadi pagi jam 6 saya baru nyampe Solo. Ya, jam 6 baru nyampe Solo, ngurusi pengajian, tempat pembangunan tuh saya urusi semua, genakan, bla bla harus dikenakan, terima tamu, ya, kemudian sore juga terima tamu, habis Isya berangkat ke Sragen, dari Sragen sampai di sini. Besok insya Allah persiapan pengajian Jumat malam Sabtu, insya Allah Sabtu pagi berangkat ke Tulungagung, kemudian Minggu paginya harus sudah ada di Magelang. Jenengan tego nyuruh saya terus. Tego? Tidak punya perasaan ini. Wajahnya tego, Beb, tego, bener Pak, tego tuh Pak. Teganya. Intinya begini, intinya hidup ini akan bahagia kalau kita bakti sama orang tua. Saya itu cita-cita cuman sederhana. Saya ceramah gini tuh nggak cari apa-apa. Awal niat saya ceramah ya Bu ya, Bapak kalau mau tahu, awal mula niat saya ceramah itu cuman begini. Aku pengen terkenal ben bapak ibuku seneng. Dadi kok ono wong kampung ngomong, anaknya ya? Iya, ibu saya seneng gitu ya. Bapaknya ditanya, anaknya ya? Iya, itu bapak saya seneng. Saya cuma pengen itu tok. Jadi bayar bapak ibu saya seneng, gak pengen yang lain. Jadi sak donya seneng, bapak ibu saya gak seneng, itu percuma. Tapi jenengan gak seneng, yang penting bapak ibuku seneng, aku gak ngurus. Paham ya? Itu prinsip saya. Orang tua itu nomor satu, jangan diwali. Jangan gara-gara mau pergi pengajian justru orang tua diabaikan. Jangan. Tidak berkah nanti. Ya tidak berkah. Digenahkan dulu orang tuanya. Di di Pekanbaru sana ada satu orang Cina non Muslim, Sugih Pol, Cina non Muslim, Sugih Pol. Makanya para ulama mengatakan Nabi itu pernah menyatakan SAW, doanya orang tua yang kafir untuk anaknya kabul meskipun kafir. Kalau doa orang tua untuk anaknya walaupun kafir kabul. Urusan dunia ya, kabul. Ini ada satu anak non muslim Cina, sugih luar biasa. Dulunya hidupnya menderita. Tiap hari mendem hampir 24 jam. Mabuk terus. Tapi dikala mabuknya itu dia punya keistimewaan. Kalau pagi ibunya yang udah nenek-nenek itu dimandikan, disabuni, dirapikan, dikasih pakaian, ditandani, dibedai, dibengesi, udah cantik, didudukkan di tempat yang enak, pamit, Bu, saya kerja dulu ya, pergi dia, kerja. Akhirnya sekarang jadi orang paling kaya di ujung pandang sana, di Pekanbaru. Kalau ditanya resep kaya apa? Mau kaya, mau bahagia, bahagiakan orang tua. Sederhana. Nah kok kita kakean teori, wah kita buka toko yang model begini, strategi pemasaran begini, gak usah mikir strategi pemasaran, gak usah mikir model toko, yang penting bahagiakan orang tua. Cukup jelas? Nah terakhir, saya mengundang jenengan, kalau ngundang jenengan gak datang, ya tahu sendiri rasanya nanti. Ini ngancam ini ya, maksudnya saya pengen jenengan semua datang ya. Please, ini insya Allah beneran apa? Pakem insya Allahnya ini. Insya Allah ya. Tolong dicatat tanggalnya. 16 Januari. 16 Januari. Tahunnya 2015. Harinya Jumat. Jumat 16 Januari. Jam 8 malam. Tempat Majlis Ar-Raudhah, tempat saya sana ya, di Dewutan Semanggi, Pasar Kliwon. Jumat 16 Januari jam 8 malam, Majlis Ar-Raudhah. Judul acaranya Maulid Akbar.
Maulid Akbar. Saya pengen maulid di tempat majelis saya di Jumat terakhir bulan Maulid. Itu tiap tahun. Itu tiap tahun. Saya pengen jenengan nyatet pokoknya. Jumat terakhir bulan Maulid, itu Maulid di tempatnya Ustadz Novel atau Habib Novel atau Pak Novel. Jenengan manggil saya apa terserah. Ya, Kang Novel ya boleh. Pak Novel ya boleh. Bib Novel ya boleh. Gus Novel ya boleh. Novel juga boleh. Orang gagas. Apalah artinya sebuah sebutan. Cuman kalau jenengan nyebutnya bagus, menunjukkan jenengan orang yang bagus. Itu urusan jenengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya nggak peduli mau dipanggil apapun, buat saya enak. Buat saya enak. Pokoknya 16 Januari jam 8 malam hari Jumat harus datang. Saya diundang ke sini datang toh. Mau tadi saya nyebrang Kretek tadi ya rodok mikir kok. Kira-kira depan tuh nabrak atau tidak, ada tong 2 itu kan ya. Cukup apa enggak itu. Wah, yang jemput saya cukup bib truk aja cukup. Kalau nggak bisa saya ganti supirnya. Wah, luar biasa, semangat gitu ya. Semangat. Adik saya yang nyupirnya ketawa nih. Adik saya ketawa. Kata adik saya, no, aku yang nyupir truk langsung ya cukup. Gak cukup tak tabrak soalnya. Cuma kalau bawa mobil ini rodok mikir lebih hati-hati gitu kan. Saya kesini dengan senang hati, hati saya senang. Saya pengen jenengan juga walaupun sekali setahun main ke rumah saya, ke majelis saya. Jumat 16 Januari jam 8 malam. Tolong disampaikan yang lain, ajak-ajak yang lain ya. Ini insyallahnya beneran dah nih. Tapi udah diajari Pak, bohong menyenangkan hati itu baik gitu. Kita memang ngapusi kabeh ini. Jangan bohong ya. Datang ya insyaallah ya. Setuju? Insyaallah. Dan doakan bangunannya cepat kelar. Saya lagi bangun musola 3 lantai 400 meter persegi, di atas tanah 1200 meter. Tanahnya masih utangnya masih kurang 1,65 miliar. Bulan Mei harus dilunasi, Januari besok tanggal 15 harus dicicil 500 juta. Hari ini saya belum punya uang, tapi saya nggak mau mikir karena tugas saya cuma ceramah, ngaji, obah, yang bisa dikerjakan, selebihnya bukan urusan saya, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala sama urusannya jenengan semua. Bisa. Maksudnya begini, kalau jenengan mau ikut andil bangun musola, ikut andil beli tanah yang akhirnya jadi musola, beli saja buku-buku saya di sana. Buku itu selain bukunya manfaat, uangnya kita gunakan untuk bangun musola. Jadi kalau nanti di akhirat jenengan itu ngomong sama Allah, ya Allah, saya udah bangun musola loh. Buktinya mana? Tunjukkan. Ini bukunya Habib Novel, boleh. Tapi kalau enggak punya buku saya ngomong bangun musola berarti ngapusi. Paham? Ya nanti bisa cari aja di sana, terserah itu harganya teman-teman yang tahu. Niatkan saja bangun musola. Paham ya? Kalau beli niatkan bangun musola. Itu ada 3 buku yang saya bawa. Ahlul Bid'ah Hasanah 1, Ahlul Bid'ah Hasanah 2, sama Akhlak Para Wali. Ahlul Bid'ah Hasanah ini untuk jawab orang-orang yang suka bid'ahkan, juga dalil sepular peringatan Maulid, sholawatan seperti ini, semua sudah ada di situ. Insyaallah kalau ada orang yang nanya-nanya, kita bisa jelaskan itu. Jadi yang setengah-setengah itu biar bisa balik. Ya, biar bisa balik. Kalau yang udah terlalu memang agak susah. Ya agak susah. Lah yang belum kita bentengi, yang belum dibentengi. Demikian semoga manfaat. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong diamalkan bektinya sama orang tua, sama silaturahimnya ya. Nah, ibu-ibu tolong jangan hasut suami jadi orang yang kurang ajar sama orang tuanya ya. Malam ini katakan pada suami, yuk mas, besok main ke rumah orang tua, yuk orang tuaku dan orang tuamu seneng hatinya, bawakan rujak atau apa biar seneng. Sehingga rahmat Allah akan turun. Mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya berdoa ada yang lupa. Saya beberapa waktu lalu buat seminar sehari bersama saya, kupas tuntas bid'ah seminar. Itu saya DVD-kan. Jadi ada
rekamannya dalam bentuk DVD ya, jadi gambarnya bagus, insya Allah. Ada 2 episode, 1 episode itu 2 keping, 1 episode 2 keping. Itu karena saya ngomong kurang lebih 5 jam, ya 5 jam, menjelaskan tentang bid'ah. Kalau yang berminat DVD-nya ada di sana, 1 paket yang 2 keping itu harganya 50.000, jadi kalau 2 paket berarti total 100.000, belinya terserah, mau beli 1 boleh, 2 juga boleh. Hasilnya juga diniatkan untuk pembangunan musola. Jadi jenengan termasuk apa ya? Inventaris akhirat ya, punya inventaris akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya awwalal awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، وارحمهما كما ربيانا صغارا، وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا وأولادنا وبناتنا ووالدينا وأصحابنا يا أرحم الراحمين. اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك، واعمر قلوبنا بمحبتك، واعمر أرواحنا بمعرفتك، واعمر أسرارنا بمشاهدتك. Allahumma ya Rabb, tolong ampuni kedua orang tua kami, tolong ampuni ayah bunda kami, tolong bahagiakan ayah bunda kami dunia akhirah, tolong selamatkan ayah ibu kami dunia akhirah, tolong bahagiakan ayah ibu kami dunia akhirah. Ya Allah, tolong selamatkan orang tua kami dunia akhirah. Ya Allah, tolong dekatkan orang tua kami kepada kami, dan dekatkan kami kepada orang tua kami dunia akhirah dalam ridhamu ya Allah. Ya Rabbi, jauhkan segala hal yang tidak menyenangkan dunia akhirah dari kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan ya Allah. Dan tolong ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan anak-anak kami ya Rabbi para walimu ya arhamar rahimin. Jadikan putra-putri kami sukses dunia, sukses akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. على هذه النية الفاتحة. إياك نعبد. Saya minta satu doa Al-Fatihah. Semoga pelunasan tanah yang saya gunakan untuk bangun musalla Raudhatul Jannah dan juga untuk kegiatan Majlis Ar-Raudhah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang barokah, yang melimpah ruah, yang datang dari segala arah secepat-cepatnya sebelum tanggal 10. Semoga Allah beri saya rezeki yang berlimpah, yang barokah, yang tidak dihisab karenanya. Ala hadziniyah wa ala kunyatin shalihatin jamiatin nafi'ah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المشفع في القيامة السلام عليك السلام السلام على المضلل بالغمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمام السلام